Bertemu di jalan dengan teman, sahabat lama berjumpa kembali. Saya berdiri di hadapan kalian untuk membawakan presentasi. Perkenalkan, saya Salsabila Nurul Kulbi dengan NPM 2299, kelas 3H Manajemen. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan mengenai materi transformasi digital. Pada presentasi ini, saya akan menyampaikan materi mengenai transformasi digital dengan pendekatan persuasif 1 yang mencakup masalah-masalah yang terjadi di dalam transformasi digital, solusi untuk mengatasi masalah tersebut, dan manfaat pada transformasi digital. Sebelum kita membahas mengenai masalah-masalah, solusi, dan manfaat pada transformasi digital, kita perlu mengetahui apa itu transformasi digital. Transformasi digital adalah proses perubahan fundamental dalam berbagai aspek suatu organisasi atau bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, daya saing, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Transformasi ini mencakup penggunaan berbagai teknologi digital seperti kecerdasan buatan atau AI, analitik data, komputasi awan, Internet of Things, dan teknologi lainnya untuk mengubah cara kerja, model bisnis, serta interaksi dengan pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam transformasi digital. Transformasi digital seringkali melibatkan beberapa masalah, termasuk resistensi organisasi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman tentang teknologi baru, kebutuhan investasi besar, dan tantangan keamanan data. Yang pertama yaitu resistensi organisasi terhadap perubahan. Resistensi organisasi terhadap perubahan dapat muncul karena faktor budaya, ketidakpastian, kurangnya komunikasi, atau kekhawatiran terkait perubahan tersebut. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman tentang teknologi baru. Ketika anggota organisasi kurang memahami teknologi baru, resistensi terhadap perubahan dapat meningkat. Yang ketiga yaitu tantangan keamanan data. Tantangan keamanan data pada transformasi digital melibatkan risiko kebocoran informasi, serangan siber, dan keamanan infrastruktur. Penting untuk menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, melibatkan pelatihan karyawan, dan menggunakan teknologi keamanan yang canggih guna melindungi data selama proses transformasi digital. Yang terakhir yaitu kebutuhan investasi besar. Kebutuhan investasi besar pada transformasi digital mencakup perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan karyawan, dan integrasi sistem. Seringkali menjadi faktor resistensi dalam organisasi. Dalam masalah yang terlibat dalam transformasi digital tersebut, kita perlu solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada transformasi digital. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi analisis kebutuhan, lakukan evaluasi mendalam mengenai kebutuhan dan tujuan transformasi digital yang spesifik untuk organisasi. Yang kedua yaitu keterlibatan karyawan. Melibatkan karyawan dalam seluruh proses termasuk pelatihan dan komunikasi yang efektif untuk meminimalkan resistensi internal. Yang ketiga yaitu manajemen perubahan yang efektif. Terapkan strategi manajemen perubahan yang baik untuk memastikan perubahan berlangsung dengan lancar dan diterima oleh anggota organisasi. Yang keempat itu dengan keamanan data. Berfokus pada keamanan data dengan menerapkan protokol keamanan yang kuat dan mengedukasi karyawan tentang praktik keamanan digital. Yang kelima yaitu investasi yang terarah. Rancang strategi investasi yang terarah dalam memprioritaskan kebutuhan esensial dan mengukur manfaat jangka panjang. Yang kelima yaitu pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Implementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang kontinu untuk mengidentifikasi masalah potensial dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu kemitraan dan kolaborasi. Jalin kemitraan dengan penyedia layanan teknologi yang andal dan kembangkan kolaborasi untuk memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya tambahan. Nah, adapun manfaat dari transformasi digital. Transformasi digital dapat membawa berbagai manfaat signifikan bagi organisasi, antara lain
peningkatan efisiensi operasional, yaitu mengotomatisasi proses bisnis dan mengadopsi teknologi terkini, dapat meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu inovasi produk dan layanan, mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan, membantu organisasi untuk tetap relevan di pasar yang terus berubah. Yang ketiga, yaitu peningkatan pengalaman pelanggan. Menerapkan solusi digital dapat meningkatkan interaksi dan layanan pelanggan, menciptakan pengalaman yang lebih baik. Selanjutnya, yaitu fleksibilitas dan mobilitas kerja. Memfasilitasi kerja jarak jauh dan mobilitas, meningkatkan fleksibilitas karyawan, dan mendukung gaya kerja modern. Lalu, reduksi biaya operasional. Meskipun memerlukan investasi awal, transformasi digital dapat membantu mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang melalui efisiensi dan otomatisasi. Yang terakhir, yaitu keunggulan kompetitif. Organisasi yang berhasil melakukan transformasi digital dapat memperoleh keunggulan kompetitif di pasar yang terus berubah dan bersaing. Dalam diskusi tadi, bisa disimpulkan penting bagi kita untuk mengetahui masalah transformasi digital dan solusi untuk mengatasinya. Besar harapan kami untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai transformasi digital. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.